Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Kehidupan yang Allah kasih kepada kita, yang Allah berikan kepada kita merupakan rahmat sebenarnya. Namun banyak orang yang mereka tidak bersabar dalam menjalankan kehidupan ini, karena kunci dari semua ketaatan itu adalah kesabaran. Tanpa kesabaran seseorang tidak akan pernah mereka bisa melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga menghadapi setiap takdir Allah Azza wa Jalla. Maka di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa sabar itu dalam 3 hal. Menjalankan perintah butuh sabar, menjauhi larangan butuh sabar, menghadapi takdir juga butuh sabar. Maka ya ikhwah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kunci segala bentuk kebaikan, di antaranya adalah kesabaran. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, ya, yaitu dalam kitab Ad-Da'a wad-Dawa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan fil Hilyah, dalam kitab Hilyah disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa sungguh dia mengatakan, ini merupakan athar ya, dia mengatakan, ya sahibad danbi la ta'man su'a aqibatihi, dikatakan wahai para pelaku kemaksiatan, janganlah kalian pernah merasa aman terhadap keburukan, merasa aman terhadap akibat dari kemaksiatan. Kenapa? Walamma yadba'ud dhanba a'dhamu minad dhanbi idza amiltahu. Dikatakan apabila ya sebuah dosa itu dilakukan, maka efek yang mengikuti dosa itu lebih gede daripada dosanya. Ya. Karena hukuman yang Allah kasih terhadap dosa itu lebih mengerikan dibanding dengan orang melakukannya. Orang melakukan dosa itu terasa ringan, apalagi ketika mereka merasa dosanya kecil-kecil, ya. Tapi mereka lupa kalau yang dimaksiati adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya para sahabat mengatakan, janganlah kalian melihat seberapa kalian melakukan kesalahan, tapi lihat kepada siapa kalian bermaksiat. Hal ini akan menyadarkan kita bahwa seberapa kecil pun dosa tetap efeknya akan besar, karena yang kita ingkari adalah pemilik hidup, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Iblis pertama kali ketika merasa bahwa dirinya benar, dia membela dirinya, mengatakan qala ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Tapi itu tidak menjadikan iblis tambah mulia, malah tambah terhina. Iblis merasa apa yang dilakukan pembelaannya adalah sebuah kebenaran, namun Allah menjadikan itu sebagai bencana seumur hidupnya. Kenapa? Karena Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadikannya makhluk yang terkutuk. Ya, kebayang ya ikhwah, inilah kondisi ketika seseorang salah dalam melihat sesuatu. Mereka melihat dosa karena efeknya lebih mengerikan dibanding dengan orang yang melakukannya. Kemudian dikatakan wakillatu hayaika mimman al yamini wa ala shimal.
dikatakan sedikitnya rasa malu dirimu terhadap apa yang di kanan dan di kirimu. Tahu maksudnya? Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Raqibun atid ini sifat sebenarnya yang selalu apa? Mengikuti terus, mengawasi. Paham ya? Maka inilah sifat-sifat malaikat yang mereka mencatat amalan. Maka apakah engkau enggak malu terhadap kanan kirimu? Ya, karena ketika seorang mukmin sadar dimanapun posisinya berada, mereka akan selalu merasa diawasi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluknya, padahal Allah Maha tahu. Tapi Allah mengutus makhluknya ya untuk menjadikan bagi mereka semua hujah, karena kelak yang menjadi saksi bukan sekedar Allah Azza wa Jalla, tapi para malaikat akan menjadi saksi sebagai bentuk ya di mana seseorang tidak akan pernah bisa lari dari perbuatannya. Kemudian wa anta ala dhanbi a'dham minad dam, dan engkau terhadap dosamu ya itu lebih besar efeknya daripada minad dambi dhahiq apa wa dhahiquka wa anta la tadri ma Allah sani'un bika a'dham minad dam. Ya, bahkan dikatakan apa? Tertawamu sendiri itu padahal kamu tidak tahu. Ya, tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadapmu juga lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Orang kadang-kadang setelah melakukan dosa dia bukan merasa salah, tapi tertawa. Kalau kita tahu apa yang Allah lakukan kepada kita, nggak akan pernah kita bisa tertawa. Apa buktinya? Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya bagaimana Rasulullah merasakan apa yang langsung dilihatnya dari surga dan neraka. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Lau ta'lamu ma'alamu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsiran, dan kalian pasti akan banyak menangis. Karena pada dasarnya ya kadang-kadang kita ketika melakukan amal saleh dengan rasa sedih kita ketika melihat surga dan neraka itu lebih banyak rasa takutnya dibanding dengan rasa bahagianya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menggambarkan kondisi sebenarnya antara adab ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena adabnya jauh lebih mengerikan luar biasa dibanding dengan gambaran manusia yang ada di kepalanya. Makanya perkara ini yang seharusnya direnungi oleh orang-orang yang kemudian mereka pada dasarnya memang terkadang kita dikuasai oleh hawa nafsu, betul, dan itu tidak dipungkiri. Tapi ya ikhwah, orang yang setelah melakukan kemaksiatan ketika sadar mereka punya Allah, maka mereka akan segera meminta ampun kepada Allah, karena yang bisa menjadikan dia berbuat baik setelah melakukan kekejian adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian meneruskan dosanya dengan mengatakan saya akan bertobat di akhir hidup saya. Karena seseorang tidak mengerti kapan dia mati dan di tempat mana dia akan mati. Manusia hanya bisa menebak-nebak dan mengira-ngira. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan wa farahuka bidzambi idza dhafirta bihi a'dhamu minad dam. Na'udzubillahi min dzalik. Kegembiraanmu atas dosa yang berhasil engkau lakukan itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ya, ketika engkau bahagia terhadap dosa yang engkau berhasil lakukan, ya, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan efek dosanya sendiri. Nggak seimbang sama sekali. Senang kita terhadap keberhasilan sesuatu itu sesaat, tapi efek dosa, ya, terhadap dosa berikutnya itu berlanjut. Pertanyaannya, dalilnya apa? Ya ikhwah, pernah tahu ayat ini? Saya kasih gambarannya ayat ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ayatnya. Kelihatan jelas gak? Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 10 apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Orang kalau senang habis maksiat sesaat gak? Atau terus menerus?
Sesaat kan? Tapi efek dosa kita, Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Coba buka ini di dalam tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, menyebutkan bahwa hukuman dosa kita adalah kemaksiatan setelahnya. Jadi Allah kasih keburukan dengan keburukan. Jadi nggak berhenti di dosa selesai tidak. Setelahnya kita bakal melakukan keburukan atas hukuman sebelumnya. Ini yang tidak disadari oleh pelaku kemaksiatan. Maka Allah mengatakan fi qulubihim marad. Yang disebut marad di sini karena sakit karena dosa. Karena pada dasarnya yang menjadikan, nanti kita akan bicara panjang lebar tentang penyakit hati. Yang buat orang sakit itu kenapa sih hatinya? Dosa. Dan efek sakitnya gimana? Itu yang kita akan bicara masalah berkepanjangan. Nanti di pembahasan ada beberapa perkataan ulama ke depannya. Tapi yang jelas secara garis besar, ketika di dalam hatinya ada dosa, Allah tambahin lagi, ya, mereka akan melakukan kesalahan setelahnya karena kesalahan sebelumnya. Kalau kita di kesalahan itu tidak cepat balik, maka kita akan melakukan kesalahan. Jangan jauh-jauh lah. Bagaimana kemudian seseorang bisa berbohong sekali? Untuk menutupi kebohongan, dia akan berbohong berikutnya. Dan untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dia akan berbohong lagi ke depannya. Itulah efek dari mana? Dari kemudian kemaksiatan. Karena jawaban-jawaban setelahnya, dia akan harus menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dengan cara apa? Bukan kejujuran, tapi kemudian kebohongan ketemu dengan kebohongan. Ini kondisi yang kemudian seseorang kadang-kadang tutup mata. Kenapa? Sepele. Yang jadi permasalahan adalah ketika seseorang berani berbohong terhadap manusia, maka tidak dipungkiri lagi mereka akan mudah berbohong terhadap Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa? Dengan mengatakan sumpah palsu, mengatakan wallahi. Kadang-kadang untuk menjadi argumen seseorang kemudian apa? Berani sumpah, dia mengatakan wallahi, padahal nas'alullah alaihi. Padahal itu sebuah kebohongan yang efeknya sangat-sangat mengerikan, luar biasa. Ya. Dan sumpah palsu ini termasuk dari dosa besar yang kemudian Allah hukum pelakunya dengan hukuman yang bukan ringan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjutkan lagi. Yang berikutnya disebutkan apa ini? Ya. Nah ini. Wa huznuka 'ala dzambi idza fataka a'dhamu min adz-dzamb. Terkadang manusia itu bukan sekedar bahagia ketika melakukan dosa, tapi di sisi lain dia juga sedih. Betul enggak? Kalau enggak berhasil. Betul tidak? Tapi kita bisa lebih sedih lagi ketika kemudian itu terjadi beneran. Kadang-kadang loh kok gagal, harusnya saya kalau berhasil saya dapat sekian, dengan alasan yang dia lakukan penipuan dan dia sedih gak bisa nipu. Kenapa peluang ini bisa terjadi ya ikhwah? Ketika manusia mengandalkan dirinya, maka mereka akan melihat bahwa rezeki itu adalah peluang yang dia buat dan ciptakan, bukan sesuatu yang Allah kasih. Padahal rezeki itu istilahnya, ya, Allah akan berikan manusia kayak ngejar kematian. Paham ya? Tanggal sekian, jam sekian seorang akan dapat rezeki. Cuman bedanya antara bicara sabar atau tidak. Kalau tidak sabar, yang didapatkan halal apa haram? Haram. Paham? Tapi ketika dia berusaha dan bersabar, yang didapatkan halal apa haram? Halal. Ini bedanya. Maka orang yang bersabar tadi, dia meyakini bahwa sumbernya adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang tidak bersabar, dia meyakini sumbernya adalah usaha dirinya. Ini beda tipis luar biasa antara keyakinan berusaha sendiri atau keyakinan balik ke Allah. Karena pada prinsipnya
yang kadang-kadang perkara ini kita nggak sadari. Saya pernah bahas ini nggak sih? Saya pernah bahas istilah la haula wala quwata illa billah. Hah? Belum? Oh. Coba perhatikan ini. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan. Coba perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan apa? Ausani khalili, kekasihku mewasiatiku dengan apa? Bisa bain. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat. Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Mudir dan yang lainnya. Ya, dikatakan di antaranya adalah wasiatnya bi an ukthira la haula wala quwwata illa billah. Aku diperintahkan untuk memperbanyak kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan untuk banyak berzikir dengan zikir yang seperti ini? Karena zikir ini merubah mindset seseorang, ya, supaya apa? Jawabannya di sini. Ini jawabannya ya akhwah. Jawabannya supaya seseorang melepaskan diri dalam segala usahanya, dia merasa mampu dia bisa melakukan itu dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini poin pentingnya di situ. Orang kalau sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka semua kehidupan yang dia bisa lakukan karena anugerah dari Allah, bukan karena murni usaha dirinya. Jelas. Karena para nabi itu, ya, setiap mentok balik, mereka ikhtiar minta, itu prinsipnya. Makanya Nabi Ayub, Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, apa katanya doanya? Innama askubathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan sesungguhnya aku mengungkapkan kesedihanku, ya, dan keluh kesahku kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian nggak ketahui. Artinya Allah kasih solusi yang manusia nggak kebayang solusi itu, sehingga Allah berikan para nabi ini solusi sebuah keajaiban yang setiap manusia lupa berpikir ke arah situ, karena Allah lah pemberinya. Makanya kita disuruh apa? Sering-sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Karena pada prinsipnya kita balik lagi kepada firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Jadi kalau kita minta tolong hanya kepada Allah, kenapa kemudian pertolongan itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri? Enggak akan. Paham ya? Kemudian juga di dalam doa di dalam zikir yang masyhur, ya, yang dimana kita mengatakan ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau serahkan, ya, ketika kita bicara perbaikilah semua urusanku. Gimana caranya? Janganlah engkau serahkan diriku kepada jiwaku tanpa pertolonganmu sekejap mata pun. Tarfatain itu sekejap mata. Itu lebih cepat, ya, dibanding dengan kata-kata sesaat. Ginta. Artinya setiap detik kita minta tolong sama Allah. Setiap detik. Jelas ya ikhwah. Bahkan lebih kecil dari detik lah kalau kita bilang. Kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Ya, dari sinilah seseorang akan selalu kembali kepada Allah dan mereka jauh dari kemaksiatan. Apabila mereka terpleset, manusia itu nggak ada yang bersih, betul. Tapi ketika pleset cepat balik, kepleset cepat balik. Dan ini prinsipnya orang mukmin. Karena mereka sadar bahwa yang bisa membenahi hidup mereka cuma Allah. Terus balik setiap saat, nggak pakai nunggu. Kapan butuh, kapan enggak. Ya. Tapi ya ikhwah, ketika orang itu ada enggak orang maksiat yang beribadah sama Allah? Ada enggak mereka balik sama Allah?
Hah? Bukan nggak ada. Ya. Tapi bedanya ketika orang taat balik sama Allah, kita tahu kan dalilnya. Tapi ketika orang maksiat balik sama Allah, gimana? Apa yang mereka lakukan? Kapan mereka balik sama Allah? Ini dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan inilah yang terjadi. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj. Saya sering singgung masalah ini. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Tahu istilahnya harf? Harf itu apa? Hah? Huruf. Ya. Maksudnya apa? Dia beribadah sama Allah itu celahnya kecil. Pinggir-pinggirnya tok. Tahu pinggir-pinggirnya tok. Jadi ibadah semau dia. Mau ibadah lagi mood ibadah, enggak ya enggak. Kapan dia ibadah? Kapan dia mengakui Allah? Ini dia. Allah katakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, tenang, dia mengatakan Allah sayang sama saya. Kapan? Pas lagi senang. Paham ya? Dia ngakuin Allah di situ. Bukan gak ngakuin. Salah. Dia ngakuin. Tapi ketika Allah uji dia, ini orang salah paham. Padahal pada waktu Allah kasih lapang, Allah sedang uji dia. Dikira itu dikasih anugerah. Diputar balik sama dia prinsipnya. Tapi apa? Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Begitu dikasih sama Allah ujian ceder, malah putar balik. Putar balik kemana? Tambah jauh. Kata dia apa? Allah menghinakanku. Maka Allah katakan apa? Begitu terbalik ya ikhwah, dicabut. Apa yang terjadi? Dunianya rusak, akhiratnya rusak. Karena pada prinsipnya manusia itu kepada Allah ada 4 jenis manusia. Dan ini kita nggak sadar. 4 jenis manusia. Ya. Apa 4 jenis manusia ini? Rasulullah SAW katakan 4 jenis manusia ini, 2-nya Allah kasih rahmat, 2-nya Allah hinakan. Jelas. Dan kalau antum tahu yang keempat modelnya kayak gini. Dunia akhirat rusak semua total. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa innamad dunya li arba'ati nafar. Ya, bahwa sesungguhnya dunia itu bagi 4 jenis manusia. Ini hadisnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Ya. Diriwayatkan di dalam kitabnya oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan ya, siapa dia 4 orang ini? Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Coba perhatikan. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan rizki dan ilmu. Tahu ya? Ilmunya ilmu apa nih? Ilmu apa? Dunia apa agama? Ilmu agama. Ya, kita nggak bicara dunia. Ya. Kemudian apa? Fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dia bertakwa kepada Allah. Ya. Dia punya pendukung harta juga. Paham ya? Kemudian kalau sudah bertakwa, wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung tali persaudaraan. Ya. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui haknya Allah Azza wa Jalla. Tahu haknya Allah apa? Buat beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Faham prinsip ini? Nah, setelah itu maka kemudian kata Rasulullah, fahada bi afdhalil manazil. Maka jenis manusia model kayak gini adalah manusia kedudukan yang paling baik.
Ini nomor satu nih jenis manusia yang kan 4 kan satu itu. Yang kedua, ada orang yang kadang-kadang tidak dikasih harta banyak, betul nggak? Ya ikhwah, nggak dikasih harta banyak itu sebenarnya kebinasaan atau keberuntungan? Hah? Keberuntungan sebenarnya. Jadi Allah itu subhanallah ya ikhwah, ada sebuah kejadian. Ada seorang ustadz jalan sama temannya. Ya, dan ini kadang-kadang nggak terasa la haula wala quwwata illa billah. Makanya bersyukur apa yang Allah kasih ke kita, itu yang terbaik sudah. Jangan berpikir kalau seandainya saya lebih dapat dari itu maka persepsi kita bakal saya gini. Enggak. Kenapa? Ini jalan nih. Ini mobil jalan, mobilnya kan jalan lintas itu kan kayaknya Pak gede kan jalannya. Tiba-tiba ada mobil dari arah gini sampai mobilnya ini gini. Ini ustadz yang di belakang, ya. Depannya ustadz, belakang temannya juga ustadz. Itu bisa ngucap kata-kata macam-macam. Paham ya? Dia nggak beruntung dari segi harta, tapi dia punya ilmu. Itu bisa ngumpat macam-macam. Kaget ustadz yang depan. Duh, ya Allah. Kemudian dia berpikir, subhanallah. Sampai dikatakan ini padahal orang yang taat sama Allah, ilmunya luar biasa. Tapi kenapa Allah kok nggak kasih harta? Di situ baru ketemu jawabannya. Kata dia, kalau seandainya Allah kasih keluasan harta lebih sama nih orang, maka dia akan lebih parah daripada sebelumnya sekarang. Tapi kadang-kadang kita lupa prinsip itu kadang-kadang. Kita berpikir kalau nanti saya punya harta saya bisa gini. Ya, orang modelnya kayak gini nih. Disebutkan di sini, ya. Maka kemudian ada orang yang dikasih ilmu, walam yarzuqhu malan, dan tidak diberikan harta. Maksudnya keluasan harta. Cukup buat dia iya dan keluarga, tapi nggak lebih. Faham prinsipnya? Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Fahuwa sadiqun niyah, maka dia dengan niatnya yang jujur, ya. Mengatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku dapat harta, aku bakal melakukan seperti amalnya fulan. Niat gak ini? Niat ya. Niatnya niat baik. Maka kemudian kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niatnya, pahala keduanya sama. Kedudukan yang pertama dapat pahala besar dengan amalnya dan ilmunya juga. Hartanya tadi. Yang kedua, karena nggak punya harta tapi dengan niat kepingin seperti yang pertama, maka pahalanya dapat seperti yang pertama. Kebayang nggak? Allah kasih anugerah sebenarnya. Jadi ketika Allah takdir rizki kita, itu anugerah sebenarnya. Di satu sisi manusia ini kadang-kadang ngerasa jadi kayak superhero. Tahu maksudnya? Dia berpikir kalau saya gini, saya pasti bisa gini. Begitu dihadapkan dengan sesuatu kenyataan yang dia impikan, ternyata prakteknya malah puter balik. Betul apa enggak? Banyak enggak ini? Dan ini tidak disadari oleh seseorang. Makanya saking sayang Allah sama dia, maka Allah uji dia. Faham? Ujiannya itulah yang menjadikan kedudukannya tinggi. Karena kalau dikasih harta, dia akan nyeleweng. Begitu nggak dikasih harta, dia tetap istiqomah di tempatnya. Subhanallah ya ikhwah. Bagaimana prinsip ini terjadi? Dan ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Karena berpikirnya kebahagiaan itu adalah ketika banyak harta. Siapa bilang? Silahkan tanya orang yang banyak hartanya. Senang? Jawabannya enggak. Senang? Pusing. Paham pusing? Karena mikir harta gini, sampai saking pusingnya dia sampai lupa sama yang memberikan. Kenapa? Sibuk lari sana lari sini ngurusin hartanya dan lupa bakal mati. Jelas di sini. Apakah itu disebut dengan kehidupan bahagia? Bayangin dari mulai Senin sampai Sabtu, berangkat pagi pulang jam 10 malam, hartanya banyak. Begitu hari Ahad kecapean istirahat seharian. Jadi hari Ahadnya buat apa? Istirahat seharian. Bahagia? Enggak sama sekali. Itu hidup. Apakah itu yang disebut dengan kehidupan bahagia? Jawabannya tidak. Karena kehidupan bahagia ketika kita bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada dasarnya prinsipnya simpel.
harta nggak terlalu banyak, tapi kita bisa menjadi orang yang hidupnya tenang sebenarnya. Karena pemberinya bukan harta, karena pemberinya bukan usaha kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, manusia yang ketiga adalah abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ini yang bahaya. Ada seorang yang diberikan ya harta tapi tidak diberikan ilmu agama. Apa yang terjadi? Ya, fahuwa yahbitu fi malihi, tahu yahbit? Ya, sembarangan memanfaatkan malnya, hartanya. Kemudian apa? Bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Orang kalau sudah tanpa ilmu, yang ada hartanya buat di jalan Allah atau keluar di jalan Allah? Keluar. Karena yang buat seseorang ngerti di jalan Allah mana-mana yang tidak, ilmu. Kalau nggak tahu, maka berhukum pada dirinya. Wah, asik kayaknya yang di sini. Sedangkan diri kita tanpa petunjuk dari Allah, yang ada adalah keburukan. Sebagaimana Allah mengatakan inna nafsal amalatun bisu, sudah jelas. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, la yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wa la yasiru fihi rahimah, dan dia tidak menyambung tali persaudaraan, malah mutus. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tidak mengetahui haknya Allah karena enggak punya ilmu. Ya, akhirnya apa? Fahada bi akhbathi manazil, maka orang ini adalah manusia yang paling buruk kedudukannya, paling buruk. Kemudian yang berikutnya adalah wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Ada orang yang tidak dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Blas, sudah miskin, jahil lagi. Terjadi enggak? Banyak. Sudah. Makanya kadang-kadang kalau kita nih ngajak, orang sudah kepepet harta nih, kita ngajak, ayo ibadah. Makan aja enggak bisa bicara ibadah. Kata dia, betul apa enggak ini? Realita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, dikatakan kadal fakru ayakunul kufur. Hampir-hampir kemiskinan itu buat orang jadi kafir. Karena ngerinya. Kemudian yang naudzubillah-nya lagi, fahuwa yaqul, maka dia mengatakan lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Karena ngelihat orang kaya yang salah, maka dia mengatakan apa? Karena enggak punya ilmu. Kalau seandainya saya punya harta, saya akan seperti melakukan seperti itu. Kayaknya asik tuh hidupnya, hura-hura. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka dia dengan niatnya dosanya sama. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya harta, nyemplung ke neraka. Kebayang ya ikhwah, inilah manusia yang paling sengsara. Sudah susah, jauh dari Allah lagi. Kata dia, bahagia itu kalau punya duit. Dia kan kayak gini, karena kejahilan. Padahal dia nggak tahu, nggak tanya sama orang-orang yang kemudian menganggap uang itu sebagai Tuhannya. Bagaimana rasanya? Dan dia lupa untuk bertanya dan belajar, dan nggak mau belajar lagi, nggak mau tahu. Makanya orang jahil yang paling parah, rajulun jahil la ya'lam annahu jahil. Itu namanya jahil murakab. Ya, seseorang yang jahil dan nggak tahu dia kalau dia jahil, dan nggak mau tahu lagi. Ya, itu namanya double. Dan inilah yang kemudian membuat seseorang rusak dan hancur. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas mengatakan wa khaufuka minar rih idza harrakta sitra babika wa anta ala dambi wa la yattarib fuaduka minan nadharillah ilaika a'dhamu minad dam. Tahu maksudnya? Dan rasa takutmu itu terhadap terpaan angin apabila menggerakkan penutup pintu rumah. Tahu maksudnya penutup pintu rumah? Ya. Dalam perkara ini kadang-kadang seseorang itu ya rasa takutnya ya takut terhadap kalau nanti saya dosa, bukan takut sama Allah tapi takut sama manusia. Kalau nanti saya ketahuan gimana? Betul enggak? Nah ini dia istilahnya kayak di
samain kayak pintu rumah. Pintu rumah ini kan istilahnya privasi kita, paham ya? Ketika angin menerpa, aibmu buka, istilahnya kayak gitu. Ya. Maka kemudian apa? Ya, wa anta 'ala dam, sedangkan engkau melakukan dosa. Ya, sedang engkau takut aibmu tersingkap. Wala yattarib fuadaka min nadharillah, sedangkan hatimu enggak getar dari pandangan Allah terhadap dirimu. Hatimu tidak takut. Yang kita takutin cuman orang, sama Allah nggak takut. Itu efeknya lebih mengerikan daripada dosa yang kamu lakukan. Betul apa enggak? Inilah bahayanya ya ikhwah. Orang kadang-kadang apa? Dia kenapa kok ini? Oh, karena nanti kalau saya melakukan dosa ini, kalau orang tahu gimana? Bukan Allah tahu. Orang tahu, kebayang enggak? Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan secara jelas, kata Rasulullah SAW, sampai ini terjadi maka Allah buat sekitar kita benci sama kita. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, apabila saya sudah pernah bahas tentang permasalahan hadis ini, ya, manilta masa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari ridha manusia sampai Allah murka. Ini yang disebut, paham ya? Artinya ketakutan mereka karena orang, bukan karena Allah. Apa yang terjadi? Wakalahullahu ilan nas, Allah akan gantungkan dia sama manusia. Al-Imam Munawi mengatakan, ya, bahwa dia akan diserahkan kepada orang yang menguasai dia dan mendolimi dia. Diserahkan. Tapi apa? Nggak bisa apa-apa ini orang. Didolimi, ditekan, diinjek. Dia mau keluar dari zona itu nggak bisa. Takut apa? Kalau nanti saya nggak dapat ini gimana? Kalau saya nggak dapat itu gimana? Terus dikuasai dengan rasa takutnya dan dia tetap dalam posisi terdolimi terus. Kenapa? Karena prinsipnya dia takut sama manusia. Bahkan di riwayat yang lain Allah benci sama dia dan Allah buat sekitarnya benci sama dia. Simpelnya, caranya simpel ya ikhwah, paling gampang. Dia masuk rumah, di dalam bermasalah. Kata dia, di luar lebih aman daripada di dalam rumah. Karena Allah buat sekitarnya benci sama dia, terutama keluarganya sendiri. Caranya gimana? Kita bermacam-macam permasalahan, betul apa enggak? Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba di dalam macam-macam teriaknya. Yang marah ini enggak jelas, yang itu enggak jelas, yang satu rewel enggak jelas. Apa masalahnya? Karena pada dasarnya kita dalam posisi jauh dari ridho Allah, sedangkan yang kita cari ridho manusia. Maka jangan pernah salahkan kalau rumah tangga kita kayak kapal terbalik, karena kita melupakan yang memiliki hati dan semuanya. Maka Allah buat hati kita dan sekitar kita, semua hati mereka ingkar sama kita. Ini realita. Makanya sebuah kejadian terjadi di mana seseorang 15 tahun berumah tangga, tiba-tiba suaminya terhadap istrinya hilang rasa cintanya. Kata istrinya, kenapa? 15 tahun bukan suatu hal yang sebentar loh. 15 tahun itu lama ya ikhwah. Sampai dikonsultasi, coba, apakah kemudian engkau bermaksiat kepada Allah? Ternyata apa? Hubungannya sama Allah hancur. Dan pernah kejadian juga ada seorang aktivis dakwah perempuan, paham ya? Dia setiap kajian terdepan, nyiapin kajian buat para ibu-ibu. Ya, suatu saat dia menikah, ternyata suaminya luar biasa buruknya. Diajak ibadah nggak mau, diajak ini nggak mau, diajak gitu bingung nggak mau. Ya Allah, saya ini padahal menjadi aktivis dakwah, gini dan lain sebagainya. Kenapa saya dapat suami kok buruk? Katanya Allah yang mengatakan yang baik dikasih yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya kan? Katanya seperti itu. Kenapa? Ustadznya cuma apa? Coba diperiksa. Niatmu buat kajian itu karena Allah apa karena dirimu sendiri? Langsung lemes dia. Oh iya. Dilupain itu. Gara-gara niatnya buat kajian karena kepingin dilihat orang habis hidupnya, dapat pasangan yang jauh dari persepsinya dia. Karena Allah melihat dirinya buruk,
maka Allah kasih pasangan yang buruk juga. Dan itu yang tidak disadari sama seseorang. Inilah efek mengerikannya, di mana seseorang ketika hatinya dia takut sama orang, sedangkan dia nggak takut sama Allah, Allah buat sekitarnya lebih parah daripada dirinya. Jelas ya ikhwah? Faham kondisinya? Ya. Kemudian dikatakan, waihak, hal tadri maka nadan bu Ayyub fabtalahu Allah bibala fi jasadihi wa dhahabi malihi. Celaka kalian. Kenapa? Apakah engkau mengerti dosanya Nabi Ayub? Ya, sampai Allah mengujinya dengan ujian terhadap badannya dan perginya hartanya. Tahu hartanya maksudnya? Anak, istrinya, harta semuanya ludes. Ludes. Ternyata disebutkan istighatha bihi miskinun ala dhalim yadra'uhu anhu falam yu'inhu. Na'udzubillah. Dan ini yang kadang-kadang kita gak sadari ya ikhwah. Jadi ada orang miskin yang minta tolong sama Nabi Ayub untuk menolak orang yang zalim, melindungi dia dari orang yang zalim. Tetapi Nabi Ayub itu sebuah kesalahannya loh. Satu, Allah uji kayak gitu. Ya, tapi Nabi Ayub tidak mau membantunya untuk mencegah dari kezaliman perbuatan orang yang zalim tadi. Orang miskin yang minta tolong. Maka kemudian ketika itu terjadi, ya, lam yanhud zalim an dzulmihi fabtalahu Allah, maka Allah uji untuk ngapusin dosanya. Makanya Ibnu Sirin ya pernah diriwayatkan dia diuji dengan 50 tong madu. Ada yang pernah dengar? Ini kisah ini masyhur. Pernah dengar enggak? Hah? Belum? Oh. Di sebuah riwayat sebutkan Ibnu Sirin, tahu Ibnu Sirin ya? Seorang tabi'in. Ibnu Sirin itu dia di antara pembesar tabi'in yang terkenal. Ya, ada Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, banyaklah tabi'in yang lainnya. Ibnu Sirin pada waktu itu ya diuji. Jadi dia nih punya 50 tong madu ya ikhwah. Padahal 1 kilonya kalau madu zaman sekarang berapa? Yang bagus itu. Yang bagus itu di Saudi sekitar 200 rial. Itu yang bagus lumayan lah. Grade yang lebih atas lagi lebih mahal lagi. Ada yang sampai 450 rial sekilo. Taruh dah 200 rial. 200 rial berapa? Ya taruh 1 juta lah. Berarti kalau 1 tong itu berapa kilo kira-kira? 1 tong. Hah? Ya taruh 40 ada? 200 ya? 200 kilo. Oke. 200 kilo kali 50. Berapa? Kali per kilonya 1 juta. M berarti jatuhnya ya. Berapa M? Suatu saat Ibnu Sirin kena musibah, salah 1 tong madunya kemasukan tikus mati. Sedangkan madu itu warnanya kan pekat. Ketahuan nggak kalau tikus mati sudah nyemplung tuh? Ya. Dan untuk menghindari, ya, dan naudzubillah lagi, Ibnu Sirin nggak tahu tikus mati mana yang masuk ke tong mana. Tikus mati yang masuk ke tong mana dia nggak tahu. Akhirnya 50 tong madunya ditumpahin sama dia semua. Nggak mungkin kan dijual. Kalau dijual benda cair, kena bangkai, selesai. Betul nggak? Apa mungkin kemudian tong madunya disaring satu-satu? Kebayang ya ikhwah. Karena saking ketakutannya Ibnu Sirin, takut menjual sesuatu yang kemudian haram. Karena bangkai, kemasukan bangkai. Dia menjual keburukan akhirnya kan. Akhirnya ditumpahin semua dan resmi jadi orang miskin. Kata Ibnu Sirin, ini aku tunggu selama 20 tahun. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu aku pernah mengatakan kepada orang miskin, orang gila, gak pakai pakaian, wahai si miskin, katanya. Nyeletuk orang gila gak pakai pakaian dengan mengatakan wahai si miskin dari lisannya keluar. Itu kepikiran seumur hidupnya. Begitu Allah bangkrutin dia senang. Kenapa? Berarti dosa yang dulu kebales. Kebayang ya ikhwah. Ini gambaran orang-orang yang takut sama Allah itu kalau berbuat dosa dan dia ngelihat dosanya besar itu kepikiran seumur hidupnya. Ya.
Sedangkan kita kadang-kadang begitu dibalas sama Allah teriak-teriak, salah saya apa? Padahal dosa kita tumpuan sama orang. Lisannya dolim sana, dolim sini, kemudian kita masih bisa ngomong salah saya apa? Ini namanya orang salah kemudian cuci tangan. Ya, inilah manusia yang kemudian mengingkari kesalahannya sendiri. Allah itu maha adil. Makanya Allah menunjukkan bagaimana cobanya dengan nabinya sendiri. Karena pada dasarnya ketika seorang berbuat kemaksiatan siapapun, maka dia akan dapat balasannya. Jelas ya ikhwah. Tapi balasan itu memuliakan seseorang. Maka Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya, kemuliaannya di balik cobaannya, dan tidak disebutkan bagaimana dosanya, tapi kemuliaannya. Tapi intinya Allah uji seseorang untuk memuliakan dan juga untuk menghapus kesalahannya. Inilah bagaimana kemudian dosa terhadap diri sendiri. Asyaramin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan oleh Auza'i, dikatakan sami'tu Bilal ibn Sa'din yaqul, Bilal ibn Sa'd mengatakan, la tandur ila sigharil khati'ah walakin undur ila man asait. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, jangan pernah kalian melihat kepada kecilnya kesalahan, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Ini prinsip ketika seseorang melihat sebuah dosa. Karena dosa walaupun sekecil apapun tetap bakal dibalas, ya. Ya. Kemudian Fudail ibn Iyad mengatakan, biqadri ma yasgharu dzambu indaka ya'dhamu indallah. Ya, ya'dhamu indallah. Biqadri ma ya'dhamu indaka yasgharu indallah. Subhanallah. Kata Fudail ibn Iyad, ya, engkau merasa dosamu kecil di sisimu, maka akan besar di sisi Allah. Tahu maksudnya? Besar. Ya ikhwah, orang yang meremehkan dosa itu balasannya nggak main-main, sayang. Coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, nah ini dia, di antara perkara yang menyebabkan kemaksiatan itu menjadi semakin besar di sisi Allah Azza wa Jal, tapi kecil di sisi pelakunya. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW, la'lamanna aqwaman min ummati. Rasulullah mengatakan, aku benar-benar mengetahui, ya, sekelompok orang, ya, dari umatku. Akwam, kaum. Kalau kita bilang kaum akwam itu jamak dari kaum, dari umatku. Kenapa? Ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amthali jibal Tihamah. Dia nanti datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah. Bidon, putih. Tahu ya? Berarti apa? Pahalanya banyak enggak? Banyak. Gunung loh. Gunung Tihamah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Maka Allah jadikan pahalanya tadi debu berterbangan. Jadi kecil-kecil habis. Artinya apa? Sama Allah di depan matanya langsung dihapus. Jadi dia benar-benar enggak punya pahala. Sisanya tinggal apa? Dosa. Kenapa ini bisa terjadi? Maka kemudian Thauban kaget. Lah, kok bisa? Ya, maka kemudian Thauban langsung mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba gambarkan kepada kami generasinya, supaya kami enggak jadi seperti mereka sedangkan kami enggak tahu. Ya. Karena disebutkan apa? Aqwam dari umatku. Kaum-kaum berarti enggak sedikit. Betul enggak? Yang modelnya kayak gini, ya. Kemudian maka Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum. Itu saudara kalian. Tahu maksudnya saudara kalian? Sama-sama muslimnya, bukan orang kafir. Ya. Kemudian dikatakan wa min jildatikum, dari kulit kalian. Ya.
Kemudian ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka mengambil di malam hari, maksudnya menghidupkan malam kayak kalian menghidupkan malam. Para sahabat menghidupkan malam itu separuh, nggak tanggung-tanggung, separuh. Jelas? Ya, berarti ahli tahajud nggak? Ahli tahajud, tiap malam tahajud. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini yang jadi permasalahan. Walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka adalah sekaum-kaum idza khalau itu lagi sendiri. Enggak ada siapa-siapa, itu istilahnya khalau. Ya. Bimaharimillah intahakuha, dihadapkan dengan sesuatu yang Allah haram, mereka terjang. Alias bermaksiat pas sendiri. Berarti nunjukin kemaksiatannya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Paham? Orang yang kayak gini ngerasa dosanya kecil apa gede? Kecil. Tapi di sisi Allah sampai dihapusin pahalanya dia, bersih. Habis. Tapi sebaliknya ya ikhwah. Ya, disebutkan oleh Fudail ibn Iyad mengatakan, kalau engkau melihat dosamu besar di sisi Allah, maka Allah buat kecil dosa itu. Karena pada dasarnya orang kalau sudah melihat dosanya besar di sisi Allah, mereka ngapain? Hah? Tobat kan? Oke. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini di dalam surat Al-Furqan. Ya. Ayat berapa? Ayat 70 sampai 71 di akhir. Nah ini dia. Allah mengatakan ayatnya. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, melakukan beriman dan melakukan amal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan, maka Allah ganti. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Orang yang melakukan bertobat dan melakukan amal saleh itu sebenarnya orang-orang yang bertobat sebenarnya. Memperbaiki diri habis tobat, karena pada prinsipnya karena orang sudah ngerasa dosanya gede di sisi Allah, maka dia cepat-cepat untuk memperbaiki diri, karena dosa tadi konsekuensinya apa? Adab. Kalau dia berhenti di situ pasti kena adab, dan dia berpikir adab Allah itu nggak kecil. Ini orang yang berpikir dengan cara yang cerdas, maka Allah kasih ini. Jadi berpikirlah, jangan pernah berpikir kecil, nanti efeknya malah gede. Tapi berpikirlah, kita bermaksiat sama yang punya hidup, maka disitulah rasa takut semakin besar akan muncul. Jelas ya ikhwah? Inilah cara berpikir tentang dosa. Insya Allah yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana hati itu ketika kena dosa. Apa efeknya dari segi perilaku, psikis dan lain sebagainya, dan bagaimana gambaran hati sebenarnya ketika mereka ditimpa dengan dosa dan tidak dihapuskan. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semuanya, menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang ada, memberikan kita sifat untuk segera bertobat kepada Allah dalam setiap kesalahan, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.